warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, perhatikan Al-Quran surat 9, surat At-Taubah ayat 36. Ini kaitannya dengan yang namanya bulan Rajab ini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Para jamaah, penetapan bulan dalam satu tahun terdapat 12 bulan itu bukan penemuannya Galileo Galilei. Penetapan bulan dalam satu tahun terdapat 12 bulan itu bukan hasil perenungan Sokrates, Plato maupun Aristoteles. Dan perlu dicatat, penetapan bulan dalam satu tahun terdapat 12 bulan itu bukan penemuannya para pakar astronom maupun ulama ahli falak. Itu memang ketentuan baku dari Allah. Tadi perhatikan Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun terdapat 12 bulan memang ketentuan Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bilangan bulan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Empat dari 12 itu ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu mutawaliyatun, yang tiga itu berurutan, yang satu mencil. Mana 3 bulan yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang mencil adalah Rajab ini. Para jamaah, ada yang mengatakan Rajab itu artinya agung. Kultur budaya masyarakat Quraisy dulu, jauh sebelum Islam datang, sangat komit dengan yang namanya hurum. Satu di antaranya, yang namanya pintu Ka'bah itu dalam seminggu dibuka cuma 2 hari, Senin sama Kamis. Tapi kalau sudah bulan Rajab, full dibuka 30 hari. Masyarakat bertanya, kenapa Anda buka pintu Ka'bah selama sebulan penuh? Apa jawabnya? Inna syahra Rajaba syahrullah wal Ka'bata baitullah wal ibada ibadullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Ka'bah ini adalah rumah Allah, sementara manusia itu adalah hambanya Allah. Apa salahnya di bulan Allah, rumah Allah dibuka selama bulan Rajab untuk hamba Allah? Ini satu di antara bentuk aplikasi mereka memuliakan bulan Rajab itu. Nomor 2, kebanyakan masyarakat Arab itu hidupnya bersuku-suku, berkabilah. Satu dengan yang lainnya saling mengadakan ekspansi, peperangan satu dengan yang lainnya untuk meluaskan kekuasaan dan kewibawaannya. Makanya mohon maaf, dulu sebelum Islam datang, nikah dalam jahiliyah itu ada 10 macam. Ada yang namanya nikah maktun, artinya nikah yang dibenci. Para jamaah, nikah yang dibenci itu prakteknya, kalau ada seorang suami, ada suami menikah dengan istri pertama lalu menikah lagi. Dulu zaman jalan nggak ada batasan, sampai 100. Dan jenengan nggak usah kaget, Nabi Sulaiman itu bojone 1000 pengumuman. Lalu jangan dibayangkan ya gilir ya setahun tiba, gak usah dibayang no bro, remek kan. Artinya kita hampir tafsir mengatakan istrinya Nabi Sulaiman itu 1000 dengan Ratu Bilqis yang paling terakhir. Semuanya nggak mendapatkan keturunan. Saya nggak bicara itunya. Saya ingin menjelaskan nikah maktun ini. Dalam kultur budaya masyarakat jahiliyah, kalau ada seorang suami punya istri katakan lebih dari 10,
Kalau istri pertama punya anak pertama laki-laki, kalau bapak kandungnya meninggal dunia, tentunya dia mewarisi banyak ibu tiri. Kalau satu di antara sekian ibu tirinya dinikah oleh anak pertama dari istri pertama, itu namanya nikah maktun, nikah yang dibenci. Dan ini terjadi pada zaman jahiliyah. Ada lagi yang namanya nikah istibdal. Kultur budaya masyarakat Arab itu adalah hidupnya bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Satu dengan yang lain mesti saling rebut kekuasaan. Nah, setiap kabilah itu mesti orang wong sing sakti mandraguna, sing dongdeng. Apa tujuannya? Sebagai pelindung sekaligus pemimpin kabilah itu agar tidak diinvasi oleh kabilah yang lainnya. Nah, kalau dalam satu kabilah ada wong sing sakti mandraguna, kalau terjadi dalam satu kabilah pernikahan, maka istrinya itu tidak digauli dulu suaminya, dititipkan wong sing sakti. Apa tujuannya? Nanti punya keturunan trah wong sing sakti mandraguna bisa melindungi kabilah yang ada. Dulu Pak, umur saiki masih berjalan kira-kira aku laris baik lho ya. Titip Nasudia lambene blas kira-kira ngono bae. Nah, ini terjadi. Nah, makanya saya katakan kalau sudah bulan Rajab itu yang namanya peperangan antipati mereka. Sangat komit dan konsisten karena itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita tahu kata Rajab itu merupakan bentuk kata sandi. Terdiri dari 3 huruf ro, jim, dan ba. Ada ulama sebagian mengatakan roh itu adalah kepanjangan rahmatun minallah, jim itu jarullah, ba-nya barokatun minallah. Artinya siapapun yang memuliakan bulan Rajab dengan mengisi suatu amal yang baik, maka dia selalu dalam kedekatan Allah. Jarullah itu tetangga Allah, terus bergelimang dengan rahmat dan kebaikan-kebaikan. Al-barakatu ya mazidatul khairi, kebaikan yang terus menerus namanya barokah. Artinya apa? Orang yang memuliakan bulan Rajab dengan mengisi sesuatu yang positif, tanda kutip, maka dia selalu kedekatannya dengan Allah dilimpahi dengan rahmat dan kebaikan-kebaikan yang terus menerus dari Allah. Kalau toh banyak hadis, mohon maaf, tingkatannya dhaif, bahkan ada yang namanya hadis palsu yang memberikan motivasi untuk orang berpuasa, saya tidak komentar itu. Cuman saya punya satu hadis riwayat dari Imam Turmudi, hadis dari Sayyidatul Aisyah. Satu di antaranya contoh hadis dhaif itu, barang siapa yang puasa hari pertama di bulan Rajab maka 3 tahun dosanya diampuni. Hari kedua puasa di bulan Rajab 2 tahun diampuni. Hari ketiga puasa di bulan Rajab 1 tahun dosanya diampuni. Setiap tahun, setiap harinya 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Saya nggak komentar itu. Hadisnya jelas. Hadal hadisu dhaifun. Tapi ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, riwayat dari Imam Turmudi, besok di yaumul kiamat seluruh orang itu dalam keadaan lapar dan dahaga illal anbiya. Seluruh nanti di hari kiamat itu kalau sudah dibangkitkan dari yaumul ba'tsi, mohon maaf, seluruh orang dalam keadaan lapar dan dahaga kecuali para nabi dan keluarganya. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang mau puasa sunat di bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Ini hadisnya secara umum, tidak menjelaskan secara detail lek poso sakmene ganyak mendak, secara umum. Makanya saya katakan, mohon maaf, selama ini masyarakat kita berbicara tentang semalah sunat itu yang sering salah kaprah. Selama ini masyarakat kita itu kalau menerjemahkan sunat itu yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunat itu lek dilakoni oleh ganjaran, lek dilakoni gak popo. Ya gara-gara gak popo akeh wong gak nglakoni sunat. Pengumuman. Contoh kecil kemarin sudah saya singgung itu. Raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ayo ngomong sunat. Gak apa-apa gak dilakoni. Mari sembahyang subuh tuyu maneh pola gak apa-apa. Tuyu tok erek tambah tuwek. Halo. Mohon maaf. Kalau kita ingin tahu harganya dunia, ayo. 5 bulan yang lalu majalah Forbes menginformasikan kepada kita tentang 10 orang terkaya di dunia. Rankingannya namanya Bill Gates. Berapa kekayaannya? Hampir 129 miliar US dollar. Kalau per dolarnya dipatok 15.500 per tikus hari ini, maka kekayaannya Bill Gates itu hampir 2000 triliun, Pak. 2000 triliun ini belikan Jawa Timur dan isinya nggak nutuk. Sementara Jawa Timur bagian Indonesia, Indonesia bagian belahan dunia. Berarti harganya dunia mega triliun. Ewas menurut Nabi dawuh 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ayo ngomong sunat. Ngaplu kon, ngerti ngaplu sampean? Tidak punya tabungan sama sekali. Makanya pemahaman agama itu perlu kita kajikan dengan apa, kita cocokkan dengan kondisi. Kalau mengikuti zaman milenial, mindset kita pun berubah. Caranya gimana? Sunnat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Mindsetnya harus begitu. Mohon maaf loh Pak, hampir semua pinjaman terlepas online maupun tidak, maksud saya yang punya basic hukum dasar hukum yang jelas, itu mesti ada iming-iming bonus. Ada iming-iming bonus supaya orang berinvestasi. Sebenarnya dia itu niru konsep Al-Quran. Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan nanti mendapatkan surga. Yang di bawahnya mengalir, yang mendapatkan yang namanya bidadari. Wih, ini kan bonus Pak. Bedanya karena kita hidup di dunia itu langsung di cash sesuai dengan kesepakatan. Tapi nanti kalau kita di akhirat nanti engko kapan ngenteni mati dhisik bro. Halo. Nah, satu di antaranya termasuk puasa sunat ini, kalau kita menerjemahkan sunatnya gak popo, ya memang gak popo. Oh jajan sunat Ramadan gak poso, gak ngurus kok. Cuma nanti punya konsekuensi logis di hadapan Allah. Nah, kalau kita tarik benang merah tentang yang namanya bulan Rajab, mohon maaf, kalau kita hidup di kampung-kampung terasa Pak, lalu Rajab ku rame akhirnya poso kon rame kok. Coba perhatikan doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan tutupkan usia kami sampai masuk bulan Ramadan. Berarti Ramadan puncak dari segala bulan. Oleh karenanya mohon maaf, kalau kita biasa puasa sunat, mohon maaf, Senin Kamis, Yaumul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15, atau bulan Rajab semuanya puasa sehari 2 hari terserah. Golek pas Ramadan gak tapi kaget bro. Wong gak tahu poso langsung poso Ramadan, lemes kon. Ya apa lemes? Aduh, rasane poso ku sorot jare malaikat kucluk. Anjane gak tahu poso belas kon iku. Coba kalau adaptasi mulai sekarang, Senin Kamis puasa, Yaumul Bid puasa, Rajab meskipun sekali 2 kali dalam 1 bulan puasa. Beyes, ngerti beyes ya? Cacai beres itu beyes. Mohon maaf Pak, ada kiai pesantrennya besar dan sekarang sudah buka cabang, bahkan santrinya banyak, tamatannya mesti ke luar negeri. Mohon maaf, kalau sudah bulan Rajab full, Sya'ban full, sampai Ramadan full 3 bulan. Saya tanya kenapa? Kamu gak usah tanya dasar. Tak duduk dasar kon gak urang ya gak poso. Wis sing penting babaku tak poso. Saudara hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kaitannya dengan bulan Rajab, kenapa ada orang puasa dan tidak, terserah.
Bahkan dalam satu riwayat kala Rasulullah Isra dan Mi'raj, saya ditunjukkan oleh Allah yang namanya Nahru Rajab. Aku ditunjukkan oleh Allah yang namanya Bengawan Rajab. Ada yang lagi mengatakan Telaga Kautsar. Riwayat yang lain adalah khusus ini Nahru Rajab. Sungai Nahru itu sungai Rajab. Airnya lebih jernih, sangat sejuk, lebih putih, jernih itu ya. Dan sekali minum selamanya tidak akan pernah haus. Kapan? Besok. Saudara hadirin rahimakumullah, ini masih kaitannya dengan yang namanya bulan Rajab. Makanya saya dulu waktu di desa, di kampung-kampung, Rajab itu seneng. Kenapa? Sebentar lagi sudah Ramadan. Nah, kenapa saya kata demikian? Sebab ono Pak Muhammad delok Ramadan. Ono wong Ramadan misu-misu kok ono. Poso maneh. Untung malaikat Jibril gak mudun maneh, mudun tapuk wong iki. Untung gak mudun maneh malaikat Jibril, mudun tapuk kon, kakek cocot blok raimu. Tapi ya gak ngomong ngono malaikat aku dhewe ngono iku, Bro. Halo. Kenapa? Saking kebajute. Tidak ada ceritanya orang puasa sampai mati, tidak ada. Gak ono ceritanya wong poso mati, tapi justru sumu tasyikhu, garansinya begitu. Kalau Anda puasa sehat, sumu tasyikhu, poso kon sehat. Saudara hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk ikhtiar saya untuk diet, mohon maaf, puasa. Apalagi dibiasakan nanti waktu sahurnya, mohon maaf, yang nggak biasa nasi, cukup kurma saja. Syukur punya ajwa 3 butir sudah minum air putih 1 gelas, beres. Saudara hadirin rahimakumullah, ini banyak kajian-kajian bahkan penelitian untuk mengungkap kebenaran tentang yang namanya kurma ajwa, yang namanya air zam-zam. Saya nggak bicara itunya. Artinya apa? Cukup dengan ajwa saja orang bisa bertahan hidup. Rasulullah itu cuma 1. Awal-awal saya nyoba, Pak. Sahur kurma siji. Yang lelet wetenge burung biasa panganan sak piring ngatakno. Aduh. Tapi lama-kelamaan karena terbiasa, biasa sekarang. Biasa. Apalagi saya pernah puasa Daud. Karena punya problem ya. Waktu itu Masya Allah, berat badan saya itu Pak 118. Terus kayak dream gelundung lah. Halo? Itu lain dulu ini gak kuat itu. Kebetulan saya datang banyak. Temannya bapak saya itu rata-rata kiai. Saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, sudi, tahu beliau. Saya sering diajak bapak ke sana. Langsung pintu batin, dah. Itu. Karena saya punya himmat kemauan ke sana lagi saya. Sampai 3 kali Pak, pintunya batin keluar. Langsung hari ketiga harinya saya langsung duduk. Beliau sudah buka kitab yang namanya Musnad Ibnu Daud. Buka. Jelaskan dalam hadis itu Pak, kalau ada orang perutnya melebihi dada, bid'ah. Pengumuman al-wateng jendilu wal jemblungu. Halo. Artinya apa? Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu bid'ah itu. Kalau ada orang perutnya melebihi dadanya, kan ono Pak. Termasuk aku kan rodok melebihi dada saya. Halo. Itu bid'ah itu Pak. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam hal fisik jasmani, itu menunjukkan tanda-tanda kurang sehat. Apa katanya? Kata kiai saya itu, lek bapakmu ono di kon diamuk kon. Aku mondok bareng abahmu iku pirang tahun. Abahmu gak duwe weteng. Tipis kok silet dadak wetengmu jendeli niru sapa? Blok. Ono bloke ngono greget. Salah. Poso mulai sekarang. Nek kon gak poso aku ro. Wis gak tak sugih poso. Masya Allah. Puasa Pak. Akhirnya poso. Daud. Syukur yaum samudahri poso bendino. Lek gak kuat Daud. Kalau gak poso aku ro kon. Suatu ketika saya gak poso di bel. Kon gak poso jok bojuk raimu blok. Tapi ganti raimu ngono aku dhewe. Jok bojuk kon gak poso kon.
Astagfirullahaladzim. Saya puasa itu Pak, hampir 2 tahun. Persisnya 1 tahun 10 bulan lebih. Saya puasa Daud. Turun Pak, dari 118 tinggal 88. Lah hebat aja. Begitu beliaunya meninggal dunia, aku gak poso maneh ganti saya. Jadi tidak ada dia secara khusus, cuman saya puasa. Waktu puasa jarang saya sahur. Ya kurma, kalau nggak ada cukup air putih. Saya ceritai oleh dia itu, abamu iku biyen nek poso kon. Ojo cacak banyu sak gelas, sak sendok cukup. Pon. Batinku bapak ya bapak, aku ya aku, Bro. Lho, lak ngeyel ae ngono kon jarin. Lho, lak ngeyel ae. Jadi saudara, sesuatu yang dianjurkan agama pasti ada sesuatu yang positif, termasuk tentang masalah puasa. Cuman yang kita pertanyakan puasa wisol. Puasa wisol nyambung. Orang Jawa bilang poso pati geni. Itu yang nggak diajarkan. Karena apa? Membahayakan kesehatan yang bersangkutan. Sing enak pancen melok Nabi wis enak wis. Wae poso, wae buka. Justru nanti tatkala kita berpuasa mempercepat buka itu boleh. Wa sunanus shaumi ithnani. Sunnatnya puasa itu 2. Pertama takhirus sahur. Katakan imsaknya subuhnya itu jam 4 kurang 5 misalnya, maka jam 4 kurang seperempat ada waktu waktu 10 menit sahur, itu yang bagus, itu namanya mengakhirkan sahur. Yang nomor 2 wa takjilul iftar, mempercepat buka. Ingat Pak, takjil itu bahasa Arab loh ya. Isim masdar asal kata fi'il madhi, ajjala yu'ajjilu takjilan, mempercepat buka. Selama ini masyarakat kita ngomong masalah takjil, mesennya mesti badokan. Lalu ayo golek takjil golek badokan. Nah ya tak lagi. Takjil itu artinya mempercepat buka. Asal kata ajjala yu'ajjilu takjilan. Masyarakat kita ngomong ayo golek takjil. Lah apa takjil digolek iku lha apa? Wis maghrib tuh ya badok goblok. Adakno arek iki adakno. Ada pasar buka, pasar takjil. Istilah saja lah, kita hormatilah. Cuman harus kita jelaskan, takjil itu artinya mempercepat, membatalkan puasa. Itu namanya takjil. Enggak kon, takjil itu mesti panganan. Masya Allah. Biasa Pak, wong nggak tahu poso-poso wis sak durung buka siap kon, kon badokan. Padahal diobedi lilang maris-maris ya. Saya nggak bicara itunya. Jadi mohon maaf, ternyata bilangan bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. 4 dari 12 bulan itu ada yang dimuliakan Allah. 1 diantaranya adalah bulan Rajab. Tidak main-main ini. Sampai Nabi dawuh, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulanku kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kalau bulan Sya'ban itu ibarat orang menanam, bulan Sya'ban itu sedang memberi pupuk dan nyirami, bulan Ramadan adalah bulan panen raya. Walhasil wa natijatu, kesimpulan sementara, siapapun di antara kita memuliakan, mengisi dengan sesuatu yang positif, misalnya Al-Qur'annya, kepedulian sosialnya, apapun yang positif, termasuk mohon maaf meskipun ulama beda pendapat, tanggal 27 Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Ini ulama masih beda pendapat. Katakan begitu kita memasuki bulan Rajab, secara nggak langsung memasuki bulan ulang tahunnya perintah wajib sholat. Perhatikan ini ya, perhatikan, syukur-syukur kita sholatnya bisa berjamaah. Saya usahakanlah, kayu bareng-bareng jenengan desa berusaha sholat kita berjamaah, berusaha semaksimal mungkin. Kalau dengan pas di kantor hari kerja bisa di masjid, kalau di rumah dengan keluarga. Ditanya saya, kenapa sih kok mesti berjamaah? Mohon maaf Pak, podo-podo dak weroni, apakah sholat kita terima atau tidak? Justru jawabannya, kalau berjamaah banyak diterimanya. Ayo kita pakai analog. Ada jeragan besar, setiap bulan orang piro iki 10 trek ngaket. Pokoknya 10 trek berapapun, ayo
angkut tak bayar cash. Kalau sendiri, masya Allah Pak, awak dewe lek tuku borongan ke pasar, katakan beli tebu eceran atau ketela itu Pak ya, mesti dipilih bongkeng enggak, bosok enggak, tapi lek borongan langsung cash. Kira-kira ngono bebek ya padha gak ro ya. Lek ana wong sembahyang ijenan, wah wudune gak tepak, bongkeng. Wajah takbir atine gak karu-karuan, bongkeng. Kira-kira ngono be. Tapi jamaah beres. Lek jamaah beres, pokoknya beres. Satu riwayat bisa jadi imamnya khusyuk, yang lainnya tidak khusyuk. Barokah satu khusyuk bisa ngangkat ke semuanya. Imamnya gak khusyuk, salah satu di antara imam makmumnya harus khusyuk, barokah. Kuwabe gak khusyuk, tapi barokah jamaah semuanya bisa naik di hadapan Allah. Makanya kalau sudah bulan Rajab, salah satu di antaranya adalah bulan ulang tahun untuk menyempurnakan sholat kita selama ini, dan bisa diupayakan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat berjamaah. Sekaligus mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan lahir batin, siap jasmani, ke depan Pertamina tambah joyo, jenengan tambah joyo plus barokah dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala arsina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.